Seharusnya mertua menjadi pelindung, bukan penghancur. Tapi apa jadinya jika seorang ibu mertua tega menyiram menantunya yang sedang khusyuk sholat? Apa dosanya sang menantu hingga diperlakukan sekejam itu? Dan benarkah air yang disiram itu justru membawa kutukan? Kisah nyata penuh azab dan penyesalan ini akan membuatmu berpikir dua kali sebelum menyakiti orang yang tak bersalah. Di sebuah desa kecil yang tenang, berdirilah sebuah rumah tua peninggalan orang tua. Dari luar tampak damai, namun di dalamnya tersembunyi kisah penuh luka dan pengkhianatan. Di rumah itulah tinggal seorang menantu perempuan bernama Aulia, yang hidup bersama ibu mertuanya, Bu Ratna, seorang wanita keras dan dingin yang menyimpan rasa tak suka pada Aulia sejak awal pernikahan. Meski hidup penuh tekanan, Aulia tak pernah mengeluh. Setiap hari, ia bangun lebih pagi, menyiapkan kebutuhan rumah tangga, dan tak pernah lalai dalam menjalankan ibadahnya. Saat azan berkumandang, ia segera mengambil air wudhu dan bersujud kepada Sang Pencipta. Di dalam sujudnya, Aulia selalu memohon kekuatan dan mendoakan mertuanya yang belum bisa menerimanya sepenuh hati. Tapi kesabaran Aulia seringkali dibalas dengan amarah. Bu Ratna merasa rumah itu bukan tempat bagi menantu. Ia menganggap Aulia hanya beban. Dan setiap kali melihat Aulia sedang sholat, entah kenapa hatinya dipenuhi rasa benci yang tak masuk akal. Hari itu, amarah Bu Ratna memuncak. Dengan wajah penuh kemarahan, ia mengambil seember air dingin, dan tanpa pikir panjang, ia menyiram Aulia yang sedang khusyuk berdoa. Air menyiram tubuh Aulia, namun ia tak bergeming. Ia tetap diam dalam doa, menahan sakit dan malu. Tapi sejak hari itu, sesuatu berubah. Di malam hari, Bu Ratna mulai mendengar suara air menetes dari langit-langit, padahal tak ada kebocoran. Dan tubuhnya mulai meriang tanpa sebab. Sebuah pertanda bahwa perbuatannya tak luput dari pengawasan Sang Maha Adil. Sejak menyiram Aulia, Bu Ratna mulai merasa tak tenang. Setiap malam, ia mendengar suara air menetes dari dalam kamarnya, padahal tak ada pipa bocor. Tidurnya gelisah, tubuhnya menggigil meski tak ada angin malam. Ia merasa seperti sedang diawasi oleh sesuatu yang tak kasat mata. Malam itu, Bu Ratna bermimpi aneh. Dalam tidurnya, ia melihat sosok hitam bertubuh tinggi berdiri di ujung tempat tidurnya, membawa seember air panas mendidih. Sosok itu perlahan mendekat, dan sebelum air itu disiramkan ke wajahnya, Bu Ratna terbangun dengan jeritan. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Sementara itu, Aulia tetap menjalankan hidupnya dengan sabar. Meski tubuhnya sempat demam karena air siraman itu, ia tak mengeluh. Ia masih memasakkan makanan untuk Bu Ratna, masih menyapu halaman, dan tetap sholat dengan khusyuk. Kesabarannya justru membuat tetangga bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang jahat. Semakin hari, gangguan makin nyata. Air terus menetes dari langit-langit rumah hanya saat Bu Ratna seorang diri. Cermin di kamarnya tiba-tiba berembun sendiri. Bahkan makanan yang ia masak sendiri mulai terasa hambar dan basi dalam hitungan menit. Ia mulai ketakutan, tapi egonya terlalu tinggi untuk minta maaf pada Aulia. Hingga suatu malam, saat sedang mencuci pakaian di belakang rumah, Bu Ratna mendengar suara air disiram dari arah dalam rumah. Saat ia masuk, lantai ruang tamu sudah basah kuyup, padahal tak ada seorang pun di sana. Di tengah lantai, terlihat jejak kaki basah menuju kamar Aulia. Wajah Bu Ratna memucat. Nafasnya tercekat. Azab mulai menunjukkan wujudnya. Malam itu, Bu Ratna kembali terbangun dalam kondisi aneh. Air dingin menetes dari langit-langit kamar, membasahi kasurnya. Ia menggigil, tapi tak berani bangkit. Matanya melihat sosok samar menyerupai Aulia sedang bersujud dalam doa. Air mata mengalir deras dari wajahnya. Pagi harinya, Bu Ratna melihat kulit tangannya mulai melepuh. Ia mencoba berteriak, namun suaranya serak dan hilang.
Ia panik, lalu terjatuh di dapur. Di tengah kesakitan itu, ia teringat jelas saat ia menyiram Aulia yang sedang sholat. Apa aku dilaknat, pikirnya. Bu Ratna memberanikan diri pergi ke masjid. Ia duduk bersimpuh di depan ustaz setempat, dengan air mata berlinang. Saya zalim, ustaz, saya sakiti menantu saya sendiri, katanya lirih. Ustaz menatapnya dengan iba dan berkata, bertaubatlah, dan mintalah maaf dari hati yang tulus. Bu Ratna pulang dan menunggu Aulia kembali. Saat Aulia datang, Bu Ratna langsung bersimpuh dan memeluk kaki menantunya. Maafkan ibu, nak. Ibu hilaf, ucapnya sambil menangis terseduh. Aulia ikut menangis, lalu memeluk mertuanya. Aku sudah memaafkan sejak pertama, Bu. Sejak hari itu, Bu Ratna berubah. Ia rajin beribadah dan memperlakukan Aulia seperti anak kandungnya sendiri. Luka di tubuhnya perlahan sembuh, dan senyum kembali menghiasi rumah kecil mereka. Karena ketika hati luluh oleh taubat, azab pun menjauh. Dan cinta kembali tumbuh. Setiap doa yang tulus bisa membuka pintu ampunan. Atau azab bisa datang, tapi tobat sejati akan selalu membawa cahaya harapan. Setiap manusia tak luput dari salah, tapi pintu taubat selalu terbuka untuk mereka yang benar-benar menyesal. Jangan tunggu azab datang untuk berubah. Karena maaf bisa menyembuhkan luka yang terdalam.